Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pada malam hari ini kembali kita bersama-sama. Kita mau datang pada Tuhan, kita bersekutu dalam pujian dan penyembahan, dan kita akan mendengarkan firman yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh saudara kita Bapak Kristiawan Hartono. Mari saat ini kita naikkan satu pujian. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Dia sungguh mengasihi kita di sepanjang hidup kita. Mari kita katakan bahwa Dia Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Untuk selama-lamanya Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita, sangat memperhatikan kita setiap detik. Dia tidak pernah lewat dari kita. Dan mari saat ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati dan budi kita. Kita akan masuk dalam kekudusan Bapa. Mari kita buat tanda kemenangan Kristiani. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Engkaulah pemilik hidup kami, dan kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah harapan kami, dan di dalam setiap nafas hidup kami, biarlah kami selalu bergantung kepadamu, sebab Engkau sendiri yang pegang tangan kami. Engkaulah harapan bagi setiap kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku ya
tempat kami bergabung, tempat kami mengadu atas semua persoalan kami, atas setiap masalah yang kami hadapi, sebab Engkaulah pemilik hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami ada di sini dengan sepenuh hati kami yang mencintai Engkau, kami yang rindu akan Engkau, rindu untuk tinggal dekat dengan hati-Mu, merasakan kekudusan dan damai sukacita-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memenuhi tempat ini, memenuhi relung hati kami, dan pada saatnya nanti akan membawa kami ke tempat kudus-Mu untuk menjumpai Engkau secara pribadi. Namun Tuhan, kami pun menyadari kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang sungguh tidak layak untuk berada di tempat kudus-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah saat ini Engkau selidik setiap hati kami. Engkau ketahui semua dosa-dosa kami, dan kami akan mohon ampunan-Mu Tuhan. Selidiklah akan aku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sepenuh hati kami katakan, selidiklah akan aku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Di hadapan-Mu ya Allah, tidak ada yang tersembunyi dari kami. Semua dosa dan pelanggaran kami Engkau tahu, bahkan yang masih ada di hati kami, yang masih ada di pikiran kami Engkau tahu. Betapa kami sudah mengecewakan Engkau, kami sudah melukai hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah saat ini kami datang padamu dengan segala penyesalan di hati kami. Kami mau berbalik kepadamu Tuhan, kami mau ubah hidup kami, kami mau perbaharui hidup kami untuk Engkau, untuk kami dapat menyenangkan Engkau, untuk kami dapat mentaati setiap ketetapan-ketetapan-Mu. Dan dengan sepenuh hati, dengan penuh penyesalan, bersama-sama kami mau katakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan-Mu atas setiap kami. Pengampunan yang menjadi anugerah bagi kami, untuk kami dapat disebut sebagai anak-anak-Mu, anak yang Engkau kasihi. Sebab Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, Engkau Bapa yang begitu mengerti akan hidup kami. Bahkan di saat kami tidak dapat berkata-kata, Engkau melihat tetesan air mata, Engkau tahu apa yang kami rasakan. Dan biarlah lewat pujian ini, kami mau ungkapkan syukur kami kepadamu ya Bapa, untuk Engkau
Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang sangat mencintai setiap kami. Inilah pujian syukur kami kepadamu ya Bapa. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, sungguh Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia
Engkau memeluk kami satu persatu. Engkau curahkan kasih, Engkau berikan kelegaan, dan Engkau berikan kekuatan dalam hidup kami. Sungguh besar kasih-Mu Bapa, kasih yang senantiasa tercurah bagi kami. Kami adalah milik-Mu yang sangat berharga. Dengan kasih, dengan kuasa, Engkau pulihkan setiap kami, Engkau ubah kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau naik lebih tinggi, kami mau masuk dalam bait-Mu yang kudus. Kami mau berikan sembah kami yang terbaik, sembah kami yang terindah bagi Engkau. Sebab kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kuasa-Mu senantiasa melingkupi kami, mengubah hidup kami menjadi sempurna seperti Engkau. Dan tiada yang seperti Engkau ya dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya
Sungguh indah hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Nya membuat kami merasakan kelegaan, merasakan damai sukacita oleh sentuhan kasih-Mu. Nah, saat ini Tuhan, inilah waktu-Mu untuk berbicara atas setiap kami, untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan kerinduan-Mu atas kami. Dan pada malam hari ini, kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak Kristiawan Hartono, yang pada malam hari ini menjadi kepanjangan lidah-Mu, menjadi kepanjangan kasih-Mu bagi kami. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan, agar semuanya yang diperkatakan berasal dari hati-Mu sendiri dan dipenuhi oleh kuasa-Mu yang akan mengubah hati kami, mengubah hidup kami, memberi penyadaran bagi kami bahwa kami sungguh berharga menjadi milik-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, buka hati dan budi kami agar kami mengerti akan firman Tuhan yang menjadi penolong bagi kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Shalom, dekat dalam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Masih sukacita? Tetap bahagia? Sehat selalu? Amin. Rezekinya lancar? Amin. Berkat Tuhan melimpah? Amin. Puji Tuhan. Baik, pada malam hari ini saya sungguh bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua di dalam persekutuan doa Santo Kristoforus. Mungkin sudah cukup lama pertemuan-pertemuan kita tidak seperti yang seharusnya, dengan pertemuan dengan banyak umat, dengan banyak saudara-saudara berkumpul di gereja. Bahkan perayaan Ekaristi kita pun harus dengan begitu banyak aturan yang harus ditepati dan ditaati. Malam hari ini kita akan sungguh-sungguh menyadari bahwa kasih Tuhan yang melimpah, kasih Tuhan yang tercurah untuk setiap kita merupakan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Kasih Tuhan yang memberikan kita semangat baru, sukacita, kegembiraan. Ya, dari senyum Bapak Ibu, saudara-saudari semua, walaupun ketepuan masker, tapi masih terlihat Anda sudah kelihatan bahagia dan tersenyum. Ya. Dan hari-hari ini kita sungguh bersyukur karena situasi yang sangat berbeda dengan mungkin beberapa bulan yang lalu. 10 bulan yang lalu, situasional kita masih normal, masih berkegiatan dengan baik, dengan keadaan yang kita tidak terlalu banyak terbatas. Tetapi rupa-rupanya 10 bulan terakhir ini, kita ini harus membatasi banyak kegiatan. Dalam banyak hal, situasi yang baru ini mungkin suatu bentuk adaptasi yang kita harus lakukan. Amin. Anda ke gereja, tidak bisa ke gereja lagi. Anda pergi ke mall, nggak bisa ke mall lagi. Anda yang biasa ke kafe, nggak biasa. Semuanya sudah ditutup. Ya, walau hari-hari ini sudah mulai dibuka. Pekerjaan, ada yang mulainya work from home, harus di rumah. Atau bergantian, seminggu 2 kali masuk kantor. Liburnya 3 hari, 4 hari. Dan itu bagi setiap pribadi mungkin satu hal yang tidak mudah untuk beradaptasi, betul? Yang membuat kita seakan-akan dibatasi oleh banyak hal. Yang dulu kita dengan mudah bisa tertawa, dengan riang kita bisa bersendau gurau. Sekarang kalau mau tertawa, bersendau gurau, ketutupan masker semua. Ya kan? Nggak kelihatan ini ketawa atau nangis, nggak kelihatan ini lagi ngapain, ya kan? Nah, itulah hari-hari ini. Tak jarang kita juga merasakan bagaimana ketakutan dan kekhawatiran mulai membelenggu hidup kita.
Ya, sekian tahun yang lalu mungkin orang dengan bangga mengatakan, saya ini lulusan ini, gelarnya ini, saya ini punya profesi seperti ini, pekerjaannya seperti ini, bisnis saya seperti ini. Tapi tiba-tiba semuanya seperti dibatasi. Seakan-akan hidup kita ini seperti tidak ada artinya. Ya. Karena apa? Anda ke gereja juga dibatasi, ke kantor dibatasi, berkomunikasi dengan orang lain dibatasi, yang biasanya orang dengan nyaman bersalaman, orang dengan nyaman berpelukan, orang dengan nyaman memberikan sukacita dengan sesama saudara yang lama tidak berjumpa, bisa berpelukan, bisa tertawa, bersenda gurau. Sekarang mau tertawa, mau bersenda gurau, jaga supaya nggak terlalu lebar ketawanya. Ya kan, mau bersalaman aja pakainya gini sekarang, ya pakai sikut. Nah itu yang membuat kita seakan-akan menjadi, sebetulnya arti hidup saya itu ngapain sih? Saya itu harus bagaimana dengan situasi sekarang? Ya, tema malam hari ini adalah hidupku adalah miliknya. Milik siapa? Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus. Artinya apa? Kekhawatiran, ketakutan yang hari-hari ini membelenggu hidup kita. Kita mau sadari bersama, kita tidak perlu lagi takut dan khawatir. Karena apa? Hidup saya adalah milik Tuhan. Malam hari ini, tema ini saya kutip dari bacaan Filipi bab 1 ayat 18b sampai dengan 26. Saya akan bacakan, silahkan Bapak Ibu menyimak. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua belah pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan di dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita di dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan dari Rasul Paulus sungguh bagi kita adalah satu hal yang cukup keras. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Banyak orang hari-hari ini juga rindu hal yang demikian, betul enggak? Tapi dengan cara yang salah. Karena apa? Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Waktu awal-awal ada pandemi, orang disuruh pakai masker, susahnya bukan main. Ya, betul enggak? Saya dulu juga sama, nggak nyaman, pakai masker itu nggak nyaman. Ya, dulu waktu saya masih awal pandemi sekitar bulan Maret, saya masih mengajar di sebuah paroki di Vikepan Solo. Ya, waktu itu belum banyak yang pakai masker. Jadi kalau waktu saya mengajar, saya juga masih belum menggunakan masker. Tapi ketika saya tahu ternyata pandemi ini sangat serius, ya, karena setelah saya mengajar, rupanya kota Solo setelah itu di close karena ada satu korban yang
masuk rumah sakit. Nah, hal demikian kemudian mulai menyadarkan bahwa situasi pandemi ini adalah situasi yang sangat serius. Kita harus mulai berjaga dengan memakai masker, dengan memelihara protokol kesehatan, mencuci tangan, yang mungkin dulu kita dengan mudahnya kesana kemari, bersalaman sana dan sini, berpelukan, cium kanan, cium kiri, tapi tiba-tiba semua harus dibatasi, ya kan? Waktu itu rasanya nggak nyaman, nggak enak, ya kemana-mana sudah mulai terbatas. Tapi awal pandemi saya masih melayani di keuskupan lain, saya mulai menyadari itu semakin serius lagi setelah saya selesai dari keuskupan tersebut. Rupanya kegiatan umum, pengajaran di gereja juga mulai dilarang, dibatasi, tidak boleh dalam jumlah banyak. Jadi bulan Maret itu awal yang paling rasanya paling dalam tanda kutip mencekam, ya teman-teman, saudara-saudara, sahabat, ya kalau kirim WA yang dikirim Mazmur 91, ya walau 1000 lebah di kananku, di kanan kiriku 1000 lebah, di kanan kiriku semuanya rebah, aku tetap bersamamu. Ya, beliau memang benar. Mazmurnya demikian. Masalahnya kalau Anda dan saya nyepelekan kesehatan, ya rebah beneran, ya kan? Nah, masalahnya seperti itu. Maka kita harus benar-benar menyadari bahwa hidup kita, penyertaan Tuhan tidak pernah lepas. Tetapi jangan sampai di dalam hidup kita menyepelekan apa yang menjadi sebuah protokoler yang kita harus patuhi. Amin. Firman Tuhan malam hari ini ada 3 poin yang penting, ya. Bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita, hidup kita harus punya arti, hidup kita harus punya manfaat. Maka dia mengatakan hidupku adalah untuk Kristus, hidupku harus berarti untuk Kristus. Artinya apa? Jangan biarkan hidup kita ini sia-sia. Jangan biarkan hidup kita ini tanpa manfaat. Sekecil apapun yang kita bisa lakukan bagi sesama di dalam situasi yang tidak mudah hari-hari ini, usahakan itu yang terbaik bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Amin. Mengasihi keluarga, mengasihi teman-teman, walau dengan cara yang mungkin hari-hari ini terbatas. Mungkin Anda lebih kuat dari sesama kita, dari saudara-saudara kita. Tapi bagaimana kita bisa menolong mereka yang lelah, mereka yang mulai depresi, mulai yang merasakan tekanan-tekanan hidup, mulai merasakan bagaimana hidupnya tertekan oleh banyak hal. Bagaimana kita bisa menghibur? Saudaraku, hari-hari ini banyak orang yang kalau sharing merasakan bagaimana hidupnya penuh dengan tekanan. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan bisnis, kehilangan sahabat-sahabat, kehilangan orang-orang yang dikasihi tanpa peringatan apapun. Dan itu menjadi satu hal yang menakutkan. Tapi bagaimana kita tetap punya manfaat bagi Kristus, punya manfaat bagi sesama, kita bisa menghibur mereka. Amin. Bahkan mungkin hanya sekedar Anda berikan firman bagi saudara-saudara Anda. Satu ketika saya berikan sebuah kesaksian singkat. Saya punya seorang teman, ya, cukup jauh, tinggalnya di Timor Leste. Tapi waktu itu hanya sebatas saya itu mengupload foto bersama dengan dia, ya. Hal sepele sepertinya. Bagi kita yang akrab dengan medsos, hal ini kadang bukan hal yang asing, bahkan kadang otomatis dilakukan. Nah, tanpa sengaja saya itu seperti terdorong pagi hari itu upload foto dengan dia. Ini pria, ya, saya upload foto kita berdua. Tiba-tiba dia messenger saya, "Bro, tolong doakan saya." Saya kaget, "Kamu kenapa? Saya ini baru upload foto kamu. Sehat ya? Doakan saya ini habis di swab dan swabnya positif." Saya waktu itu terkejut.
Saya tidak pernah berjumpa lagi sejak pertemuan yang tahun lalu. Baru tiba-tiba hanya upload, tiba-tiba tidak lama, tidak sampai mungkin 10 menit, dia sudah berikan balasan, tolong doakan saya swab positif. Nah, ketika saya mendapat berita seperti ini, saya juga spontan, kamu tetap jaga kesehatan walaupun ada anggota keluarga. Karantina, usahakan pribadi supaya tidak menular. Oh, saya sedang di negara lain, saya sedang tidak di rumah. Saya waktu itu ada di Irlandia, dia cerita seperti itu. Nah, ketika saya tanya, kamu dengan siapa? Dengan keponakan. Kami hanya berdua. Dan ketika saya sudah swab, dokter di sana mengatakan sudah kamu cari obat sendiri di apotek. Karena penyakit ini sudah nyebar. Jadi kamu cari sendiri obatnya. Dia cukup panik, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau di Indonesia obatnya apa? Ya, saya juga nggak tahu, saya juga nggak pernah sakit. Apalagi yang penyakit yang baru ini, COVID. Ya kan, kami hanya berpikir ya cari paracetamol, panadol atau obat-obat yang lain. Nah, saya coba membesarkan hatinya dengan saya doakan singkat, karena dia sempat telepon, saya doakan singkat dan saya katakan sudah, kamu cari obat yang mungkin bisa menurunkan panas, atau kalau di Indonesia ada minyak kayu putih, cari minyak kayu putih. Di sana nggak tahu namanya apa, saya bilang gitu. Terus dia berusaha cari dan dia menemukan satu merek dari Indonesia yang mengandung minyak kayu putih. Saya bilang, terus diapain ini bro? Saya bilang, tuh minyak kayu putih, nah ini aja, olesan aja di lidah sama di hidung. Nah, saya juga nggak tahu, saya bukan dokter, tapi saya hanya berusaha membesarkan hatinya yang mengalami kepanikan. Saya tahu dia jauh dari rumah, dia jauh dari saudara, dia jauh dari siapapun. Nah, ketika berapa hari dia kirim kabar, badan saya makin panas, badan saya makin, sudah kamu tenang aja, tetap doa, tetap semangat. Ternyata setelah melewati waktu 14 hari, dia merasakan badannya mulai pulih. Padahal di sana itu musimnya antara musim gugur, itu cukup dingin menurut dia. Waktu itu nafas juga susah. Tapi ketika dia mulai pulih, dia merasakan tubuh saya sudah mulai segar bro. Coba kamu segera periksa ke dokter lagi, swab lagi. Ketika kembali ke dokter yang sama, jawaban dokternya gini, sudah kamu nggak usah swab, mau penyakitnya sudah nyebar kemana-mana. Jadi ini sudah nggak bisa dideteksi. Jadi akhirnya teman saya tadi ya juga nggak swab. Dia mau kembali ke negaranya, dia pindah ke satu negara, baru di swab di negara yang lain lagi. Di situ dia sudah negatif, dan akhirnya pulang ke negaranya. Satu hal yang sederhana, yang mungkin kita bisa lakukan dengan cara yang sepele. Menurut saya itu apa yang saya lakukan sangat sepele, tidak ada artinya. Tapi rupanya memberikan kekuatan, memberikan semangat. Dan dia mengatakan, saya dikuatkan. Walau dari cara yang kelihatannya tidak terpikir oleh manusia. Bagaimana hidup kita menjadi berarti bagi sesama? Itu yang dikatakan oleh Paulus. Hidupku adalah Kristus, mati adalah satu keuntungan. Jadi jangan buru-buru pengen mati. Ya, Paulus memberikan pesan ini supaya apa? Kita itu jangan buru-buru pengen mati. Ya, karena apa? Dia ingin memberikan kita semangat. Hidupmu itu harus punya manfaat, punya buah. Di dalam ayat 22 dikatakan, jika aku harus bekerja, maka hidupku harus memberikan buah. Buah yang seperti apa yang diharapkan oleh Paulus dan Tuhan Yesus? Buah kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, pengendalian diri, kelemah lembutan. Itu yang diinginkan di dalam Galatia 5:22-23. 9 buah roh. Diharapkan hidup Bapak Ibu Saudara dan setiap kita punya arti, punya buah di dalam hidup. Dengan kelemah lembutan, dengan kemurahan,
dengan kebaikan, dengan kasih, dengan kerendahan hati. Injil hari ini Tuhan mengajarkan tentang kerendahan hati. Dulu kita bisa bangga dengan apa yang kita miliki, dengan segudang gelar, segudang prestasi, segudang profesi. Betul atau tidak Bapak Ibu? Bangga kalau kita punya gelar itu sampai 6, 7, 8, koma di belakang. S1, S2, S3, S4, nggak tahu S-nya berapa lagi. Ya kan? Saking bangganya S-nya semua dipajang semua. Tapi sekarang nggak ada artinya kan? Yang kita miliki yang S-nya gelarnya tarik-tarik itu, ya, kita sulit untuk dikenali lagi kalau kita pakai masker. Ya, ketemu teman aja di mall, ketemu teman di gereja, say hello, nggak kelihatan orangnya kalau nggak benar-benar lihat, nggak benar-benar dekat. Karena maskernya sama semua, wajahnya hampir sama, ya kan? Saya kalau ketemu teman, kadang hai, siapa ini hai? Lihat dulu benar-benar baik-baik, jangan-jangan salah orang, ya kan? Kalau dilihat pakai masker itu kan wajahnya mirip semua, ya. Mau itu dokter, mau itu pengusaha, mau itu dosen, mau itu pendeta, mau itu pastor, semuanya wajahnya sama. Dulu yang pria-pria senang pelihara kumis tebal supaya dikenali kelihatan handsome, ya kan? Tapi sekarang yang kumisnya tebal kelihatan enggak? Ketutupan masker semua, ya kan? Nah, hari-hari inilah Tuhan ajarkan. Kita tidak bergantung kepada apa yang kita sudah perjuangkan di dunia ini, baik itu profesi, baik itu usaha, baik itu bisnis. Kita diajarkan bergantung kepada Yesus Kristus yang pemberi hidup. Hidupku adalah Kristus. Dan ketika aku harus bekerja memberikan buah, memberikan manfaat, memberikan berkat. Untuk siapa? Saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai. Ya. Dengan adanya pandemi seperti ini, kita belajar banyak hal. Ya. Dulu yang kita tidak pernah belajar untuk online seperti ini, sekarang kita mau tidak mau belajar. Ya, memaksimalkan gadget yang kita miliki. Dulu kita pakai hanya gadgetnya untuk WA dan Facebook, tapi sekarang kita pakai untuk Ekaristi. Ya. Paling tidak gadget Anda memberikan manfaat. Ya kan, laptop yang kita miliki kita bisa pakai untuk perayaan Ekaristi. Ya. Setidaknya kita punya cara baru di dalam berelasi. Ya. Dalam kitab Wahyu dikatakan akan ada langit baru dan bumi yang baru. Mungkin hari-hari ini langit baru, bumi baru itu ya seperti ini. Ya, cara berkomunikasi yang berbeda. Tetapi jangan sampai kita terbiasa dengan semuanya online. Karena ketika semua sudah online, tiba-tiba gereja bikin jadwal offline, Anda mengatakan, lebih enak online. Bangun tidur nggak usah dandan, langsung di depan HP, duduk. Kan romonya nggak lihat saya. Ya, mau saya pakai daster, mau saya pakai tank top, mau saya pakai celana pendek, romo kan nggak lihat saya. Ya, jangan sampai akibatnya kita terbiasa dengan kegiatan online. Dan ketika ada kegiatan offline, kita mengatakan nanti dulu, saya lebih enak seperti ini. Nah, hari-hari ini usahakan kita mulai menyadari kalau hidupku adalah milik Kristus, hidupku dicintai olehnya. Apakah kita masih khawatir? Apakah kita masih takut? Apakah kita masih merasakan depresi ketika kita kehilangan banyak hal yang seakan-akan dulu memberikan kita semangat, memberikan kita sebuah power tersendiri? Hari-hari ini semua itu seakan-akan ditiadakan. Seakan-akan kita hanya berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Hari-hari ini setiap pribadi. Siapa Tuhan, siapa kita di hadapannya. Ya. Poin yang paling penting adalah yang ketiga, ketika Paulus mengatakan
Aku hidup bersamamu supaya engkau bersuka cita di dalam iman. Itu yang Tuhan inginkan untuk setiap kita. Ada kasih, ada sukacita, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, pengendalian diri. Itu yang Dia harapkan dari setiap kita. Walaupun kita tertekan, walaupun kita menghadapi kesulitan, Anda dan saya diharapkan bersukacita. Amin. Berikan senyum Anda untuk kanan kiri Anda, menunjukkan Anda bersukacita, menunjukkan Anda semua adalah pribadi-pribadi yang bahagia di hadapan Tuhan. Amin. Pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidupku untuk Kristus, bahkan seluruh kehidupanku untuk Kristus. Tapi ketika nanti tiba saatnya aku harus berjumpa dengannya, itu adalah satu keuntungan bagiku. Jadi kita juga tidak perlu khawatir dan depresi. Khawatir sebagai manusia secara normal memang bisa saja terjadi. Tetapi kita tidak perlu dibelenggu oleh kekhawatiran dan ketakutan, sehingga kita menjadi tidak mampu berbuat apa-apa. Amin. Tuhan mengharapkan kita ini punya manfaat, punya buah, dan bersukacita di dalam Dia. Terlebih daripada itu, buah-buah roh itu hendaknya mewarnai setiap hidup kita, setiap tindakan kita. Walaupun kita terbatas, walaupun kita harus berhadapan dengan situasi yang jauh berbeda, Tuhan memberikan kita kesempatan hari-hari ini, memberikan iman yang hidup buat setiap kita. Amin. Iman yang harus dibuktikan, bukan sekedar iman di dalam pikiran intelijensia. Kalau iman di dalam intelijensia, Anda akan berpikir Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tapi kalau Anda tidak mengawami Tuhan Yesus baik, situasi ini bisa membuat kita makin tertekan. Baiknya di mana? Betul enggak? Mau kemana-mana dibatasi, tahu-tahu sakit, tahu-tahu bangkrut, terus nanya sama Tuhan, Tuhan baiknya di mana sih? Kalau kita tidak sungguh membiarkan iman itu hidup di dalam bukan hanya pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kita, menyadari bahwa hidup itu adalah milik Kristus, hati-hati. Tuhan mengharapkan hidup kita sungguh kita serahkan bagi Dia. Tuhan pimpin hidup kita. Amin. Dalam setiap kesempatan, dalam setiap peristiwa, dalam setiap hal yang kita lakukan hari-hari ini, sadari bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Hidupku sudah ditebus dengan lunas oleh kuasa darah-Nya. Hidupku sungguh dijamin oleh Dia. Hidupku sungguh harus memberikan manfaat bagi sesamaku, bagi orang-orang di sekelilingku, bagi orang-orang yang saya kasih. Bahkan hidupku harus berarti bagi musuh-musuhku. Itu yang tidak mudah, ya. Bagi orang-orang yang mungkin hari-hari ini tidak menyukai kehadiran kita, hidup kita juga harus tetap berarti bagi Dia. Dengan apa? Mengampuni, melepaskan pengampunan, supaya hidup Anda dan setiap kita itu sungguh merdeka. Amin. Kalau Anda merdeka, Anda bahagia. Yang bahagia siapa tuh sebetulnya? Kita. Setiap kita. Bukan orang yang kita atau orang yang membenci kita, tetapi kita sendiri. Kita yang bersuka cita, kita yang bahagia, kita yang dimerdekakan. Artinya hidupku sungguh untuk Kristus. Hidupku sungguh memberikan manfaat. Dan kematian di dalam daging itu juga satu keuntungan buat kita. Menyalibkan kedagingan, supaya hidup kita tidak dibelenggu oleh kebencian, kemarahan, dan segala hal yang tidak menyenangkan. Amin. Hidup kita memberikan manfaat, memberikan buah, dan hidup kita sungguh bersuka cita karena Dia. Hidupku adalah milik
Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, tetap sehat, tetap bahagia. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Engkau taburkan pada kami malam hari ini, yang memberikan kami kekuatan dalam menjalani hidup kami hari-hari ini, hari-hari yang terasa sungguh berat bagi kami, dan kami hanya bergantung kepadamu, dan kami Engkau yakinkan bahwa hidup kami selalu ada dalam pemeliharaanmu, karena kami adalah milik-Mu yang sungguh berharga. Dan doa-doa kami, pujian dan sembah kami akan kami persatukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami sungguh bersyukur untuk saat-saat indah ini, saat kami boleh masuk di hadirat kudus-Mu, merasakan lawatan kasih-Mu, dan merasakan damainya hidup kami dengan firman-Mu yang Kau taburkan. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya kami undur diri dari hadirat-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami, dan biarlah kami selalu ada dalam naungan-Mu, dan tangan kami selalu ada dalam genggaman-Mu. Bunda Maria, kami bersyukur kami memiliki ibu yang seperti Engkau. Engkaulah Bunda Gereja, Bunda setiap kami. Bawa kami ya Bunda dalam tiap doa-doa-Mu. Dan saat ini terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapa Yosef, untuk selama-lamanya. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perseruan doa ini kita akhiri dengan satu pujian. Allah memberkati-Mu, Allah memberkati kita semua dalam selama-lama hidup kita. Kita ada dalam naungan kasih Tuhan, dalam berkat kasih Tuhan.